A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya lawla Allah. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah wa ba'd. I'lamu fa inna asdaqal hadits kalamullah azza wa jalla wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Sampai pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kemampuan, kita masih diberikan kemauan, waktu luang, dan juga tentunya kita diberikan iman dan Islam, sehingga kita sama-sama bisa beribadah, sama-sama kita bisa memperdalam ilmu agama kita, yang merupakan salah satu bagian dari kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang ingin Allah berikan kebaikan kepadanya, maka ia akan difahamkan dalam masalah agama. Dan insyaallah ini merupakan salah satu bagian dari cara kita untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tafaqquh fiddin. Jemaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tak lupa kita haturkan salawat dan salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syafaatnya yang kita harapkan nanti kita berharap bisa bersama baginda di surga kelak, bersama para syuhada, bersama para salihin, para anbiya dan mursalin, serta kita semua berharap semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan maupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang termaktub dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah ayat 186. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kita semua. Ada satu yang unik di sini, kalau kita pelajari lebih lanjut, ternyata kata Ramadan itu hanya satu kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas hanya terdapat satu kata, yaitu surat Al-Baqarah ayat 186 yang tadi kita bacakan, yang berbunyi syahrul Ramadan. Hanya satu saja. Nah, para ulama mengatakan jika ada kata yang sangat-sangat jarang diucapkan, maka itu menunjukkan sesuatu yang sangat penting di sana. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk dan juga sebagai pembeda bagi siapa yang beriman maupun siapa yang ingkar. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit saya sampaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat-sangat baik kepada hambanya, kepada makhluknya kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menginginkan kezaliman sedikit pun terhadap hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan petunjuk kepada siapapun, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Insan, inna hadainahu sabila, kami telah menunjukkan jalan tapi tetap kembali kepada manusia, imma syakira wa imma kafura. Apakah manusia itu menjadi syakur, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah menjadi kafur, menjadi orang-orang yang ingkar darinya. Maka sebenarnya ketika kita bertanya,
siapakah orang yang beruntung di dunia ini? Orang yang beruntung di dunia ini adalah orang-orang yang diberikan hidayah atau huda, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu hidayah? Apa itu huda? Itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa melewati kehidupan di dunia ini dengan penuh barokah, dengan penuh kebaikan, sehingga kita bisa menyongsong kebaikan yang lebih banyak lagi di akhirat sana, dan insya Allah kita pun akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, siapakah orang yang mendapatkan hidayah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah inginkan berikan kepadanya petunjuk berupa hidayah, maka dia akan dilapangkan dadanya untuk menerima keislaman. Di sini dua makna. Yang pertama, bagi orang-orang yang belum beragama Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan hatinya untuk menerima agama ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, "Inna dina indallahil Islam," bahwa satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah al-Islam, dan itu yang kita yakini bersama. Dan bagi siapapun yang mungkin sudah beragama Islam, tetap kita ini butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya menerima keislaman adalah bagaimana menerima Islam sebagai agama, sebagai aturan, sebagai imam, sebagai petunjuk. Bagaimana kita bertingkah laku, bagaimana kita bersikap maupun mengambil keputusan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan maupun menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sadar ataupun tidak, petunjuk tersebut ada dimanapun. Allah sudah firmankan lewat ayat qauliyahnya maupun ayat kauniyahnya. Namun ada orang yang lebih beruntung. Siapa mereka? Orang-orang yang diberikan petunjuk serta diberikan kemampuan untuk mengambil petunjuk tersebut. Nah, kemampuan untuk mengambil hidayah ini yang disebut dengan at-taufiq. Maka orang yang beruntung yang dapat hidayah. Orang yang lebih beruntung adalah orang yang mampu mengambil hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, atau kemampuan disebut taufik. Sambil contoh seperti ini. Misalkan kita di perempatan ring road lah misalkan, atau jalan besar, kemudian kita lihat ada 3 lampu di sana. Pinggir jalan sering disebut kalau bahasa Inggrisnya itu traffic light, kalau bahasa Indonesianya lampu lalu lintas atau apil ya, alat penunjuk isyarat lalu lintas. Kalau bahasa Jawanya bangjo, abang ijo. Bahasa Indonesia juga sering disebut lampu merah gitu ya. Nah, sebenarnya ini sebuah petunjuk untuk menjelaskan kepada kita bagaimana kita bertindak. Lampu hijau kita ketahui untuk jalan, lampu merah untuk berhenti, sementara kuning hati-hati atau siap-siap. Ini merupakan petunjuk. Tinggal bagaimana kita mau mengambil petunjuk ini atau tidak. Kalau kita mengambil petunjuk ini, insya Allah kita akan selamat. Contoh misalkan, dari hijau menuju merah ada lampu kuning. Itu tandanya apa? Tandanya pelan-pelan, hati-hati, siap-siap berhenti, bukan malah digas. Kalau digas nanti bablas menuju merah. Mending kalau cuma ditilang, kalau sampai kecelakaan, naudzubillah min dzalik. Atau misalkan dari merah menuju hijau itu kuning, artinya apa? Siap-siap untuk maju. Bagi yang belum starter kendaraannya, starter dulu, atau mungkin masukkan gearnya, atau yang mungkin masih mengunci mobilnya, kendaraannya dengan rem, maka siap-siap untuk dilepaskan supaya ketika waktunya hijau kita nggak berhenti. Tapi ada orang-orang yang justru tidak mau mengindahkan hidayah ini, petunjuk ini. Tahu kalau hijau itu jalan, tahu kalau merah itu berhenti, tapi malah sebaliknya. Merah malah jalan, hijau malah nggak mau jalan, maka dapat menyengsarakan diri sendiri maupun orang lain. Atau saya ambil contoh seperti ini. Contoh kita mau masak mie instan. Kayaknya kalau mahasiswa ini akrab banget dengan yang namanya mie instan ya. Kalau mahasiswa biasanya kalau awal bulan, wah restoran, Padang. Pertengahan bulan udah mulai tuh pindah ke Burjo, Warmindo. Udah akhir bulan masak mie juga, tapi di rumah teman gitu ya, nebeng biasanya. Tapi kan kita tahu ya, cara memasak mie instan yang baik dan benar itu seperti apa. Tahu dari mana? Dari iklan maupun petunjuk cara memasak yang ada di belakang bungkus mie tersebut.
Bagaimana cara masaknya? Pertamanya jelas dibuka dulu bungkusnya, dikeluarkan mie dan bumbunya, kemudian siapkan air panas, rebus mie-nya, siapkan wadah untuk menempatkan bumbu, kemudian setelah mie-nya matang, masukkan ke dalam wadah tersebut. Itu caranya. Tapi kalau misalkan orang sok-sokan, sok tahu atau bahkan tidak mau tahu, dia ini mau masak mie instan, tapi bungkusnya nggak dibuka, dimasukkan ke dalam air dingin, mau nunggu 10 tahun juga nggak bakal matang-matang. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan petunjuk. Nah, bisa jadi bagi kita semua yang mungkin sampai sekarang merasakan hidup kita kok gini-gini amat gitu ya, belangsatan terus, nggak berkah, nggak barokah, nggak tenang, was-was terus, atau mungkin malah sempit terus. Bisa jadi kita ini belum mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala canangkan dalam syariat, yang dituangkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Coba perhatikan diri kita, sudahkah kita ini mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepada kita seutuhnya, atau jangan-jangan baru setengah hati? Sudahkah kita ini menjauhi apa yang Allah larang untuk kita, atau jangan-jangan kita masih melakukannya? Bisa jadi itu sebabnya kita ini masih gini-gini aja, nggak ada perkembangan. Maka orang yang lebih beruntung adalah orang yang diberikan kemampuan untuk mengambil hidayah tersebut yang disebut taufik. Ada nggak doanya? Ada. Rasulullah SAW mengajarkan dalam hadisnya, doanya adalah, mungkin kita sudah tahu bersama ya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, arinal haqqa haqqa, tunjukkan yang baik itu baik. Nah, ini doa minta hidayah namanya nih, minta petunjuk. Tapi nggak cukup sampai di situ, warzuqna ittiba'ah, dan berikanlah kekuatan kepada kami ittiba'ah, untuk mengikutinya. Ngikutin apa sih? Mengikuti petunjuk tersebut. Yang baik itu baik, kita ambil. Namanya minta taufik. Wa arinal batila batilan, dan tunjukkanlah yang batil itu batil. Warzuqna ijtinabah, ini juga minta taufik. Dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengikuti petunjuk tersebut, berupa menjauhi kebatilan yang engkau perlihatkan. Maka orang yang lebih beruntung siapa? Orang yang dikasih taufik. Tapi ada orang yang paling beruntung. Siapa dia? Pertama, dia dikasih hidayah. Kedua, diberikan kemampuan untuk mengambil hidayah. Ketiga, orang yang paling beruntung adalah orang yang mampu mempertahankan hidayah tersebut, atau yang disebut sebagai mustaqim, orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang terus-menerus dalam kebaikan. Ada nggak doanya? Ada. Tiap hari kita minta minimal 17 kali malah. Kita sebutkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan al-mustaqim, orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan dan dalam menjalankan apa yang engkau canangkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebelum ayat yang tadi kita bacakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah perintahkan kepada kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan yang di dalamnya terdapat atau turunnya Al-Quran sebagai petunjuk, la'allakum tattaqun, supaya kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita, walaupun kita tidak tahu syariatnya sama atau tidak. Seperti contohnya puasanya Nabi Daud ya, sehari ya berpuasa, sehari tidak berpuasa. Tapi kalau syariat Nabi Muhammad diperintahkan kita berpuasa 1 bulan full di bulan Ramadan, dan kita diperintahkan untuk menahan diri dari segala macam yang membatalkan puasa itu sendiri, berupa makan, minum, berhubungan suami istri, maupun sesuatu hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya sih nggak batal, cuma pahalanya yang batal. Maka Rasulullah SAW mengatakan,
rubba shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya sekedar apa? Hanya sekedar lapar dan dahaga. Kenapa? Dia tetap bermaksiat kepada Allah. Dia mengunjing orang, dia memfitnah orang, bahkan menyakiti hati orang lain. Maka berhati-hatilah, hal-hal demikian itu bisa merusak pahala ibadah puasa kita. Perlu diperhatikan ya, Ramadan itu bukan cuma siangnya saja, malamnya juga Ramadan. Maka jangan salah kaprah, tidak mau ngomongin orang, tidak mau berbuat dosa pas siang, pas malam kumat lagi. Nah, salah itu namanya. Makanya betapa banyak orang yang beribadah tapi tidak dapat apa-apa, kecuali capeknya saja. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan sesuai kesepakatan ulama bahwa Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Terlepas dari perbedaan pendapat apakah Ramadan itu turun pada malam kemuliaan antara Lailatul Qadar ataukah nuzul Quran, sedikit saya sampaikan, kedua-duanya benar. Namun bukan berarti nuzul Quran yang biasanya diperingati tanggal 17 Ramadan atau di beberapa daerah tanggal 15 Ramadan sebagai nuzul Quran itu Lailatul Qadar. Belum tentu. Kenapa? Gini. Ada yang kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua redaksi yang berbeda dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan makna dan arti serta kata menurunkan. Kedua-duanya berasal dari suku kata nazala yang artinya turun. Ada dua kata yang Allah gunakan dalam menjelaskan menurunkan. Yang pertama menggunakan kata-kata anzala dan juga sejenisnya. Anzala, anzaltu, anzalna, kemudian unzila, yunzilu. Ini yang pertama. Sedangkan yang kedua, Allah menggunakan redaksi kata nazzala dengan tasydid di bagian zainnya, nazzala dan turunannya, nazzala, nazzaltu, nazzalna, yunazzilu, tanzil dan seterusnya. Apa perbedaannya? Jika kita artikan dalam bahasa Indonesia, dua-duanya artinya menurunkan memang. Hanya dalam bahasa Arab terdapat fungsi yang berbeda ketika jenis katanya berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menggunakan kata-kata anzala. Apa artinya anzala ini? Menurunkan. Maksudnya apa menurunkan ini? Menurunkan Al-Qur'an satu kesatuan fi jumlah wahidah, satu kesatuan kalau bahasa kita lengkap ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Langsung, enggak terpecah-pecah, enggak terpisah-pisah. Kapan? Allah firmankan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya Al-Quran ini kami turunkan pada malam kemuliaan. Tahun berapa? Allah a'lam. Apakah mungkin sebelum Rasulullah SAW dilahirkan atau mungkin sebelum Nabi Adam ciptakan, Allah a'lam. Tapi yang pasti pada malam kemuliaan. Dari mana? Min lauhil mahfud, dari lauhil mahfud di langit ketujuh, ila baitul izzah fis sama'id dunia, ke langit dunia, tempatnya namanya Baitul Izzah. Sampai dunia belum? Sampai bumi belum? Belum. Baru sampai sama'ud dunia, baru sampai Baitul Izzah di langit dunia. Nah, ini terjadi pada malam kemuliaan yang wallahu a'lam, tahun berapanya kita tidak tahu. Sementara kata nazzala pakai tasydid di bagian zainnya, Allah menjelaskan bahwasanya Allah menurunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur, terpisah-pisah, bertahap. Berapa lama? Sekitar 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dimulai dari ayat yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian ayat terakhir yang berbunyi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ada di surah Al-Baqarah. Itu selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari secara bertahap atau berangsur-angsur, tidak sekaligus. Dari mana? Nah, dari Baitul Izzah, dari langit dunia kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan?
Menurut riwayat, turunnya Al-Quran pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang bertahanus di Gua Hiro itu adalah pertengahan bulan Ramadan di hari Senin. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan bahwa turunnya Al-Quran kepadaku pada pertengahan bulan Ramadan pada hari aku dilahirkan, yaitu hari Senin. Dan hari Senin pada tahun tersebut di bulan Ramadan jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Maka biasanya kita peringati 17 Ramadan sebagai malam nuzulul Quran. Jadi tidak salah ketika ada yang mengatakan Al-Quran turun Lailatul Qadar, betul, tapi dari langit ke-7 ke langit dunia. Kalau ada yang mengatakan nuzul Quran, turunnya Al-Quran, betul juga, nuzul, gitu ya. Jadi turunnya itu dari langit dunia kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk pertama kalinya. Jadi tidak ada yang salah kalau pengen nyari Lailatul Qadar sebagaimana hadis Nabi SAW, "Iltanim fi ashri awakhir min Ramadan." Cari di 10 hari terakhir. Wabil khusus fi Lailatul Witr, pada malam-malam ganjilnya. Jemaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Allah menurunkan Al-Quran kepada kita, kitab yang paling mulia, kitab yang paling lengkap dengan syariatnya sebagai petunjuk hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sekarang pertanyaan adalah, apa sih kita ini urgensi kita mempelajari Al-Quran? Apakah ada kaitannya mempelajari Al-Quran dengan kecerdasan misalkan? Ataukah ada kaitannya dengan hal yang lain misalkan? Jemaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran sebagai nasikh, penghapus kitab-kitab sebelumnya, sebagai penyempurna, juga sebagai ujian apakah orang-orang mau mengimaninya ataukah tidak. Di antara sekian banyak fadilah Al-Quran adalah salah satunya dapat mencerdaskan otak kita bagi siapapun yang mempelajarinya. Ketika kita berbicara mengenai kecerdasan, istilah cerdas sendiri seringkali dilekatkan pada hal yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan ya, atau pelajaran-pelajaran sekolah, entah itu eksak, hafal, dan seterusnya. Jangan sampai kita gagal paham dalam hal ini. Jangan sampai ada yang dikatakan tidak cerdas ketika dia tidak memahami, belum tentu, gitu ya. Nah, kecerdasan ini terdapat dalam beberapa hal, contohnya dalam kemampuan berpikir, pengelolaan emosi, bakat, kematangan spiritual, dan segala macamnya. Nah, Dr. Ahmad Qasyari Shahil MA mengatakan bahwasanya anak-anak yang di backup dengan Al-Quran akan ahli di bidang apa saja, atau mereka akan menjadi cerdas ketika mereka mengambil suatu bidang tertentu dalam disiplin pengetahuan. Sebuah tesis di Arab Saudi membuktikan bahwa hampir semua anak yang mendapatkan peringkat tertinggi di kelasnya, artinya secara pendidikan pintar-pintar ya, adalah anak-anak yang ikut dalam majelis halaqah tahfidzul Quran, yang ikut dalam majelis penghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran di sana. Ini merupakan petunjuk dan sejarah lahirnya para ulama. Baca Al-Quran yang baik dan benar tentu perlu konsentrasi penuh. Semakin tinggi pemahaman seorang muslim terhadap tajwid ditambah ilmu lainnya seperti tata bahasa Arab, maka akan semakin bertambah cerdas lagi otaknya. Dengan berlatih atau membiasakan diri membaca Quran, otak terbiasa bekerja untuk apa? Multitasking. Saat membaca, dia otomatis akan sekaligus berkonsentrasi pada banyak informasi lain dalam setiap huruf, seperti hukum tajwid, terjemah, dan juga alaman irama yang dilantunkan. Seperti yang kita ketahui bersama, bagi orang-orang yang baca Al-Quran memakai hukum tajwid, maka satu kata itu akan terkait dengan kata selanjutnya. Apakah nanti akhirnya didengungkan lah, ataukah nanti akhirnya itu dipantulkan lah berupa qalqalah atau segala macamnya, itu nanti akan berkaitan dengan kata selanjutnya. Maka sebenarnya ketika kita membaca Al-Quran dengan tajwid, kan biasanya
mulut kita masih di tengah bacaan, sementara mata kita sudah lebih dulu kepada huruf yang lain atau kepada bacaan selanjutnya, sehingga sebenarnya ini mengaktifkan sel-sel otak kita. Dan menurut penelitian, orang-orang yang terbiasa membaca Al-Quran itu insya Allah akan terhindar atau resiko kenanya lebih kecil. Apa? Resiko terkena Alzheimer atau kepikunan. Kenapa? Karena otaknya diasah terus dengan Al-Quran. Maka semakin sering dia mempelajari Al-Quran, membacanya, maka insya Allah dia akan semakin cerdas otaknya. Ya, jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, belajar Al-Quran sangat-sangat penting sekali ya, terutama bagi anak-anak. Bahkan jika kita ingin mendapatkan anak-anak yang cerdas, misalkan nanti kita berkeluarga atau antum-antum semua berkeluarga, tentu ingin mendapatkan anak yang cerdas, baik secara pemikiran maupun secara emosional, maka hendaknya ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam menggapai kecerdasan otak anak-anak terutama dengan Al-Quran. Ini pun sebenarnya bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk mendapatkan anak yang cerdas, Dr. Kushairi tadi menyebutkan bahwasannya harus dimulai atau distimulus dari semenjak anak ini sebelum lahir. Bahkan kalau bisa si ibu ini sudah menstimulasinya sejak anak masih dalam kandungan. Saat ibu hamil, maka sebisa mungkin janin sering-sering diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Lalu ketika ia lahir, rutin diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran yang pendek maupun yang panjang. Dan ketika dia bisa mulai berbicara, maka biasakanlah berbicara dengan kalimat-kalimat yang terkandung dalam Al-Quran. Sekitar 3 atau 4 hari yang lalu, saya melihat acara di salah satu stasiun TV ya, RCTI itu, Hafiz Indonesia. Ada satu bapak menceritakan tentang bagaimana seorang anak bisa menghafal Al-Quran. Anaknya baru berusia kalau nggak salah 5 atau 4 tahun itu ya, 5 tahun mungkin. Ternyata kata sang ayah ini atau bapak ini mempunyai 2 orang anak. Kakaknya atau anak yang pertama itu sudah berusia SMA, hampir kuliah. Lama sekali tidak dikasih anak, akhirnya dikasih anak yang kedua. Nah, yang kedua ini yang sekarang berusia sekitar 5 tahun. Dulu ketika mempunyai anak yang pertama, banyak saran untuk memperdengarkan musik-musik klasik supaya si anak berhati lembut, supaya si anak cerdas dan seterusnya lah, bagaimana yang kita ketahui bersama. Namun ternyata apa yang diharapkan oleh orang tua ini tidak banyak tercapai. Bahkan anak yang pertama ini, walaupun perempuan, agak sulit untuk diatur. Maka setelah sekian lama, orang tua ini berdoa agar dititipkan kembali anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa dididik dengan baik. Dan banyak saran untuk memperdengarkan Al-Quran. Jadi musik klasik itu diganti dengan Al-Quran. Dipraktekanlah ke anak yang kedua ini, dan sangat-sangat luar biasa sekali. Semenjak dalam kandungan diperdengarkan Al-Quran, dari kecil dibiasakan Al-Quran, anak ini sudah mulai bisa membaca di umur 2 tahun. Bahkan belajar membacanya itu hanya 2 bulan saja, sekitar 2-2,5 bulan kata bapak itu, dalam belajar membaca Al-Quran. Jadi usia 3 tahun itu sudah lancar baca Al-Quran dan sudah mulai menghafalkan Al-Quran. Jadi Al-Quran dengan ayat-ayat yang hakiki menjadi sebuah teman dongeng sebenarnya ya, bagi anak-anak yang diberikan kisah, diberikan pengetahuan tentang Nabi, tentang kisah-kisah terdahulu. Kemudian lebih baik lagi ketika anak-anak memang distimulus untuk mengikuti halakoh-halakoh, perkumpulan-perkumpulan, atau misalkan majelis-majelis Al-Quran. Jadi kalau misalkan kita punya anak walaupun masih kecil, sering-seringlah ajak ke majelis ta'lim, terutama yang bahas mengenai ilmu Quran. Walaupun mungkin secara pemahaman dia belum memahami, tapi dia mendengarkan, insya Allah dari situlah Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hatinya untuk menjadi orang-orang yang gemar terhadap Al-Quran. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak mukjizat para nabi terdahulu yang telah hilang di telan zaman, seperti tongkatnya Nabi Musa yang hanya ada pada zamannya,
mukjizat Nabi Isa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, atau mukjizat-mukjizat yang lainnya seperti Nabi Ibrahim yang tidak mempan dibakar api. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari 14 abad yang lalu, dibukukan terjaga keasliannya hingga saat ini, dan Al-Quran mengandung ilmu pengetahuan yang banyak baru diketahui pada zaman sekarang. Berbeda dengan kitab lain ya yang telah mengalami distorsi maupun perubahan, Al-Quran sama sekali tidak mengalami perubahan sama sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Nur Hayati dari Universitas Malaysia ya, dalam sebuah seminar konseling dan psikoterapi, bahwa bacaan Al-Quran ternyata dapat meningkatkan IQ anak yang baru lahir. Anak yang baru lahir atau mungkin sekitar usia 1 atau 2 hari menunjukkan wajah yang ceria dan sikap yang lebih tenang ketika dibacakan Al-Quran kepadanya. Kenapa? Dia sudah familiar dengan bacaan tersebut. Dalam kandungan jangan dikira bayi tidak bisa dengar. Bayi itu bisa dengar dengan caranya tentunya. Al-Quran yang dipelajari kepada anak dengan bacaan yang benar, dalam artian ya tajwidnya, makhrajnya, itu ternyata dapat merangsang syaraf-syaraf otak anak, sehingga neuron-neuron pada otak anak yang baru lahir bagaikan kertas kosong itu siap diisi dengan goresan tinta yang berisi lantunan kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya bayi yang baru lahir itu kan seperti kertas putih ya, tinggal bagaimana orang tuanya mau nulis apa gitu. Apakah mau mengajarkan tentang keislaman, mau mengajarkan tentang Al-Quran, ataukah hanya dicekoki dengan berbagai macam impian jadi dokter lah, jadi apa segala macam. Bagus, cuma jangan lupa bahwa ketauhidanlah yang paling pertama diajarkan kepada anak-anak kita. Nah, apa pentingnya atau urgensi belajar Al-Quran sejak dini? Sebagaimana yang tadi disampaikan ya, bahwasanya Al-Quran dapat menstimulus otak, juga dapat membuat orang itu cerdas baik secara mental maupun secara sikap. Ternyata memang belajar dari Al-Quran sejak dini itu lebih mudah dibandingkan belajar Al-Quran setelah dewasa, bahkan mungkin sudah tua. Sebagaimana Imam Syafi'i menyatakan dalam syairnya, an-naqshu fis sighari at-ta'allum fis sighari kan-naqshi 'alal hajari wa ta'allum fil kibari kan-naqshi 'alal ma. Jadi yang namanya belajar di waktu dini, di waktu muda, itu seperti memahat di atas batu, dan belajar di waktu senja itu seperti memahat di atas api. Coba kita perhatikan, memahat di atas batu mungkin nggak? Walaupun berat itu mungkin, ya itu mungkin. Dan ketika sudah terpahat itu insya Allah awet. Kalau kita misalkan memahat nama atau apa, itu bisa bertahun-tahun nggak hilang-hilang itu, selama batu tersebut belum hancur. Maka dengan kita belajar di waktu muda, itu insya Allah ilmu yang kita dapatkan itu akan nempel terus. Tapi kalau belajar di waktu senja, itu sulit masuknya. Kayak apa? Kayak memahat di atas air kalau kata Imam Syafi'i. Sulit, bahkan hampir mustahil. Bisa nggak? Bisa. Bagaimana caranya? Dibekukan dulu airnya, dikeraskan, kemudian dipahat. Bisa nggak? Bisa. Itu pun harus dijaga temperaturnya supaya tidak mencair lagi. Artinya apa? Harus diulang-ulang terus dan segala macamnya. Dan terkadang kalau misalnya kita sudah senja usianya, mungkin sudah dewasa, cenderung tua, akan banyak sekali pikiran yang menggelayuti otak kita, sehingga memalingkan kita dari perhatian kita terhadap pelajaran ataupun Al-Quran itu sendiri. Maka sangat penting sekali untuk belajar sejak awal. Tapi bagi sekarang yang sudah dewasa maupun sudah usia senja, tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Karena kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah yang pertama, kita harus bisa membacanya. Perintahnya jelas. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sungguhnya Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi siapapun yang mempunyainya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah
membaca. Ustaz, saya nggak bisa baca, bagaimana? Maka wajib belajar untuk bisa membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara al-Qur'ana huwa mahirun ma'a safratil karamil bararah." Barang siapa yang baca Al-Quran dan dia sudah mahir, maka kedudukannya seperti para malaikat yang mulia. Wa man qara al-Qur'ana wa yatata'atahu wa syakun 'alaihi. Barang siapa yang belajar membaca Al-Quran walaupun ia kesulitan tapi dia terus berusaha, falahu ajron, dia akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama jelas pahala belajar, yang kedua adalah pahala membaca setiap huruf dalam Al-Quran, di mana di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, setiap huruf dalam Al-Quran dikalikan 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca alif lam mim itu bukan 1 huruf, 3 huruf. Alif 1, lam 1, mim 1, berarti kan 3 kali 10, 30 kebaikan. Belum lagi bismillahirrahmanirrahim 190 kebaikan dan seterusnya. Jadi yang pertama kita wajib untuk mempelajari cara membaca Al-Quran sehingga kita bisa membacanya. Apakah hanya cukup dengan baca? Tidak. Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebagai petunjuk, maka kita pun harus memahami. Bagaimana caranya? Baca terjemahnya. Lebih lanjut lagi, baca tafsirnya. Gak sempat baca tafsirnya, dengarkan kajian mengenai Al-Quran. Dan kita pun diberikan kewajiban setelah kita memahami, kita mengamalkan apa yang kita pahami tersebut dari hukum-hukum yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Lebih lanjut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada orang-orang yang menjaga Al-Quran itu kemuliaan, karena mereka adalah penjaga syariat, di mana Al-Quran memuat syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa aja sih sebenarnya ilmu yang mendukung kita untuk memahami Al-Quran? Sebenarnya kalau disebut-sebut ya banyak sekali. Kalau kita ingin menguasai betul-betul Al-Quran, ada sekitar 17 cabang ilmu yang harus dikuasai untuk jadi seorang yang ahli Al-Quran. Ada yang namanya ilmu mawatin an-nuzul, tentang tempat-tempat di mana turunnya ayat gitu kan, masaknya awal maupun akhirnya. Ada juga tentang ilmu tawarikhun nuzul, tentang masa turunnya ayat dan tertib turunnya satu demi satu. Ada juga ilmu asbabun nuzul, menerangkan sebab-sebab ayat atau surat tersebut turun. Ada juga ilmu qiraat yang menerangkan rupa-rupa qiraat atau bacaan Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah SAW. Tentunya ada juga ilmu tajwid, cara membaca Al-Quran. Ada juga qari'ul Quran, wah banyak, ada 17 ya. Ada wujuh nazir, ada juga ma'rifat, muhkam, nasikh mansukh. Tapi intinya adalah ketika kita ingin mempelajari Al-Quran, yang pertama yang harus kita ketahui cara membacanya atau makhrajul hurufnya. Maka sangat penting sekali yang namanya pelajaran tahsin. Jadi tahsin itu adalah bagaimana kita dapat membaca dengan baik dan benar. Nah kalau misalkan di kampus-kampus atau di majelis-majelis taklim ada tahsin, kita ikuti. Karena bisa jadi bacaan yang selama ini kita anggap benar bacaan kita ternyata masih kurang tepat, dan ini pembetulannya adalah di tahsin tersebut. Yang kedua adalah ilmu tajwid, bagaimana kita membaca sesuai dengan aturan. Jadi harus bacanya tuh min qablu apa min qablu, nah itu ada aturannya. Ro atau ro itu juga ada aturannya. Dan ketika kita membaca Al-Quran dengan tajwid sebagaimana yang kita sampaikan tadi di awal, insya Allah dapat menambah kecerdasan otak kita dengan olahraga otak ya ketika membaca Al-Quran. Dan tentunya sangat nikmat sekali ketika kita membaca Al-Quran dengan tajwid dibandingkan membaca Al-Quran serampangan. Kemudian kalau kita ingin memahami Al-Quran, kita mempunyai kemampuan dalam bahasa Arab, karena Al-Quran ini turun dalam bahasa Arab. Maka ketika kita belum mampu untuk mempelajari bahasa Arab, maka kita mempelajari dari kitab-kitab terjemahan dari bahasa Arab. Entah itu berupa tafsir, entah itu berupa penjelasan-penjelasan yang lain, ilmu-ilmu dalam Al-Quran. Jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, penting juga kita memahami yang namanya ilmu hadis. Kenapa? Karena banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran masih bersifat umum atau general, dan hadis itu menafsirkannya atau memperincinya. Contoh misalkan sholat, dalam Al-Quran yang disebutkan wa aqimus shalah, gak disebutkan sesuatu yang kayak gimana sih, berapa rakaat sih, mulainya dari mana sih, syarat dari mana sih. Nah itu dipelajari dalam hadis. Maka sepaket ya, yang namanya belajar Quran juga belajar hadis. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Tentu dalam mempelajari Al-Quran dibutuhkan juga yang namanya keikhlasan dan juga kesungguhan serta kesabaran. Kenapa? Karena mempelajari Al-Quran tidak bisa instan, sedikit demi sedikit. Namun ketika kita tetap istiqomah, insya Allah Allah memberikan kebaikan kepada kita. Sebagai penyemangat untuk kita mempelajari Al-Quran, izinkan saya menyampaikan sebuah kisah nyata tentang seorang pengembala kambing yang hafal Al-Quran. Dia tinggal di negara Kuwait, namanya Urwah. Jadi penggembala kambing ini kisahnya diceritakan atau disampaikan ditulis oleh Syekh Hamdan Hamud Al-Hajiri dalam kitab Auladuna Kaifa Yahfazuna Al-Quran, yang artinya anak-anak kita bagaimana mereka menghafal Al-Quran. Beliau menceritakan seperti ini kisahnya. Pada saat berangkat, aku merasakan dua hal yang berbeda di waktu yang bersamaan. Di satu sisi aku merasa sedih karena harus berpisah dengan keluarga di kampung. Namun satu sisi yang lain aku merasa senang karena bisa pergi ke Arab Saudi. Kali ini pertama aku masuk bandara dan bepergian dengan pesawat terbang. Berapapun bercampur aduk antara gembira, sedih, dan rasa takut, perasaan tersebut nyata. Semuanya aku rasakan saat itu. Aku tidak sempat memikirkan tentang pekerjaan dan di mana aku akan bekerja setelah mendapatkan panggilan dari seseorang di Arab Saudi. Bagiku yang hanya lulusan SMA ini, diterima bekerja di Arab Saudi saja adalah sesuatu yang hebat. Karena jarang bagi kalangan menengah ke bawah di kampungku untuk pergi ke luar negeri. Apapun pekerjaannya yang penting halal, dan hasilnya dapat aku tabung untuk kembali ke Kuwait, pikirku. Tak terasa muncul dalam pikiranku tentang pakaian ihram yang ingin aku gunakan pada musim haji dan cita-citaku untuk menghafal Al-Quran selama berada di Arab Saudi. Inilah cita-citaku sejak lama. Sungguh aku akan berusaha menghadapi semua kesulitan untuk menggapai cita-citaku. Perasaan takut lalu berubah menjadi tenang ketika aku tenggelam bersama cita-citaku tersebut. Namun, pikiranku seketika buyar bersama datangnya seorang petugas bandara yang meminta paspor. Aku lalu menyerahkan pasporku kepadanya. Petugas itu bertanya, "Apa pekerjaanmu?" Penggembala kambing. "Iya," aku jawab dengan tegas. Setelah mengambil barang bawaan, aku keluar bandara. Aku melihat namaku tertulis di kertas besar di bawah seorang. Ternyata dia adalah majikanku. Dia menjemputku dengan senyuman. Setelah itu aku masuk mobil majikanku yang tengah parkir di sana. Aku melihat lampu kota di kejauhan dan perlahan menghilang seiring dengan laju kendaraan yang membawa kami. Pertanyaan demi pertanyaan datang silih berganti dari majikanku. Berapa tahun kamu mengembala kambing? Apakah engkau dapat mengenali penyakit-penyakit kambing? Dan banyak pertanyaan lainnya. Setelah pertanyaan yang banyak, rasa kantuk mulai menguasaiku. Majikanku mulai memberikan nasihat-nasihat. Jangan kamu putus asa. Jangan kamu takut. Kamu harus bersemangat dan sungguh-sungguh, kata majikanku. Kami sampai di kemah kecil setelah melalui jalan yang berliku-liku. Kemudian majikanku berkata, "Ini tempat tinggalmu." Aku merasa sangat senang dengan tempat yang luas serta suasana yang tenang dan indah. Kemahku berada di dataran tinggi yang dikelilingi oleh tumpukan jerami dan gandum. Dalam kemahku yang sederhana terdapat sebuah ruangan kecil yang berfungsi sebagai dapur. Pagi harinya aku menunaikan salat subuh setelah terbangun dari tidurku yang pulas karena baru pertama kali melakukan perjalanan yang jauh. Pada hari pertama mengembala, sebagai penggembala kambing harus tetap waspada terhadap kambing-kambing. Aku tidak menyesal bekerja sebagai penggembala kambing, lalu di negeri yang jauh dari negeriku. Meskipun di negaraku juga sudah biasa menggembala kambing, tapi seperti yang aku katakan, cita-citaku ke Arab Saudi adalah menunaikan ibadah haji dan menghafal Al-Quran hingga 30 juz. Aku mulai hari pertama bekerja sebagai penggembala kambing di sini. Aku lihat kambing gembalaanku satu persatu, aku membiarkan mereka berjalan di depan, dan aku mengikuti sambil membawa bekal untuk makan siang nanti.
Aku tunggangi punggung kudaku dan berdoa seperti yang tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah yang telah menunjukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Ada dalam surat Al-Zukhruf ayat 13 ya. Debu-debu berterbangan dari bekas pijakan kaki-kaki kambing yang sedang aku berjalan dengan perlahan. Aku hidup di gurun, bukan di tanah subur yang dimana seseorang bisa mengembalakan kambingnya dengan mudah. Memang butuh perjuangan yang tidak main-main, perjuangan yang hebat untuk mencari tempat penggembalaan kambing. Dari kejauhan, sebuah kemah mulai terlihat. Kemah itu adalah tempat tinggal penggembala kambing yang juga bekerja dengan majikanku. Di sana ada beberapa orang yang tengah beristirahat. Sampainya di sana, setelah memperkenalkan diri kepada teman-teman yang profesinya sama denganku, aku langsung berwudu lantas mengumandangkan azan untuk salat zuhur. Gema suara azanku terdengar di sekeliling kami. Setelah merasa aman karena kambing-kambing gembalaan berada tidak terlalu jauh dariku, aku mengerjakan salat berjamaah. Setelah itu aku meneruskan perjalananku yang jauh. Dalam perjalanan, aku teringat akan keluargaku dan penduduk kampungku. Aku teringat pula waktu awal menghafal Al-Quran di negeriku. Yang paling kuingat adalah ucapan ayahku. Beliau berpesan agar aku menghafal Al-Quran hingga khatam. Aku berkata dalam hati, ini adalah kesempatan yang tak tergantikan dengan apapun ataupun dengan harta serampasan sekalipun yang didapatkan tanpa susah payah. Karena aku tidak mempunyai kesibukan yang menghalangku untuk melaksanakan pesan ayahku itu. Tatkala tiba waktu pulang, aku telah mengambil sebuah keputusan yang sangat penting, yaitu aku akan mulai menghafal Al-Quran selama di Arab Saudi insyaallah. Ya, aku akan menghafalkan Al-Quran. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas petunjuknya dan atas waktu yang kosong ini. Lagi pula, pekerjaanku berada di luar kota yang jauh dari kebisingan. Walaupun kehidupan di sini sulit dan keras, tapi aku berusaha senang dan merasakan hal yang luar biasa karena tidak ada waktu untuk bergunjing, mengadu domba, menfitnah orang lain yang terbuang sia-sia. Suasana pekerjaanku sangat kondusif dan jauh dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian aku pulang ke kemahku dengan kelelahan. Sebelum masuk kemah, domba dan kambing terlebih dahulu aku giring menuju sumber air. Kemudian aku mengambil air wudhu dan mengumandangkan adzan maghrib di kemahku. Bersama teman-teman yang lain aku mengerjakan salat maghrib berjamaah. Inilah hari pertama kerja di negeri ini, dan demikian hari-hariku yang lain kecuali hari Jumat, karena pada waktu itu aku melakukan salat Jumat. Hari demi hari berlalu dan tibalah musim haji. Majikanku yang baik hati mengizinkanku pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Singkat cerita, setelah selesai aku kembali ke tempat majikanku yang berada di wilayah timur negara Arab Saudi ini. Aku sudah berterus terang kepada majikanku bahwa tujuan utamaku ke Arab Saudi selain untuk bekerja adalah melaksanakan ibadah haji. Namun dia menanggapinya dengan senyum. Saya berkata, bersabarlah sebentar, tinggallah beberapa bulan lagi di sini. Oleh karena itu, tidak ada hal lain lagi yang kuharapkan selain menuntaskan hafalan Al-Quran. Maka dengan sungguh-sungguh aku membulatkan tekadku itu. Aku selalu berusaha bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberiku petunjuk untuk menghafalkan Al-Quran, sehingga akhirnya Allah Ta'ala memberikan karunia kepadaku, yang mana aku dapat menghatamkan hafalan Al-Quran sekitar 10 bulan semenjak datang ke Arab Saudi. Pada setiap pagi setelah salat subuh, aku menghafalkan ayat Al-Quran sebanyak 2 lembar. Setelah mengembala kambing dan juga hendak pulang ke rumah, aku mengulang hasil hafalanku yang kudapatkan tadi pagi. Lalu hafalan itu diulang kembali pada keesokan harinya. Keesokan harinya sebelum berangkat menggembalakan kambing, aku mengulangi hafalanku yang kemarin. Apabila hafalanku yang kemarin sudah mantap, maka aku akan mulai menambah hafalanku dengan ayat-ayat yang baru. Hal yang sama juga aku lakukan ketika pulang ke kemah. Pada saat beristirahat, seseorang temanku menceritakan kisah ini kepada Syekh Hamdan Hamud Al-Hajiri. Bertanya sambil terheran-heran, "Kamu tidak memiliki radio dan televisi? Kamu tidak membaca koran? Lalu bagaimana kamu mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di seluruh dunia? Kamu benar-benar terpisah dari dunia luar." Sambil
membetulkan posisi duduk, aku katakan, sungguh rasa khawatirku terhadap sesuatu menjadi berkurang. Pada waktu kosong ini aku sibuk memeriksa penyakit kambing-kambingku atau menjahit bajuku yang sobek. Inilah kejadian-kejadian yang luar biasa bagi diriku. Adapun kabar terhangat adalah kabar yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Sementara itu, peristiwa-peristiwa yang paling agung adalah peristiwa diutusnya para nabi serta orang-orang beriman yang mengikutinya. Bagaimana dakwah mereka dan cobaan-cobaan yang menimpa mereka. Bagi saya, berita-berita yang ada di Quran dan majalah tidak begitu penting. Biarlah saya menyibukkannya dengan kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang disembah oleh para makhluknya di dunia ini. Subhanallah, sungguh kuat keinginan si penggembala ini untuk mengisi hari-hari dengan Al-Quran. Bahkan ketika dia sibuk pun dia selalu berusaha untuk meluangkan dirinya untuk menghafal Al-Quran. Terdapat banyak sekali kisah yang sangat luar biasa mengenai para penghafal Al-Quran, namun yakinlah bahwa kita bisa karena kita mau untuk berusaha. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan waktu Ramadan kita yang mungkin sekarang lebih banyak di rumah dengan waktu kosong kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan kita mempelajari Al-Quran dan juga memahami maknanya serta berusaha untuk mengamalkan kandungannya. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Aku astagfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.